Faman kana minkum maridha. Bukan kamu saja yang susah, orang-orang yang susah itu ada orang-orang yang sakit. Sakit. Siapa sakit yang dimaksud di sini? Ya, saya buka kitab lain yang ketiga. Ini satu sudah ada, Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Quran Al-Azim, ini tafsir Sya'rawi, ini yang klasik yang jadi rujukan, yang kontemporer. Jadi saya tunjukkan beberapa masa yang berbeda supaya ada kelengkapan referensi. Apa yang diantara yang penting? Famin qailin, maka diantara makna sakit itu ada yang berpendapat kullu maradin li anna Allah Ta'ala lam yakhussa maradan duna maradin kama yakhussa safaran duna safarin. Fakama anna likulli musafirin ayyuftira fakadzalika kullu maridha. Ini ada pendapat kata beliau yang pertama, tapi ini tidak harus diikuti, yaitu orang yang mengeneralisir semua bentuk sakit, yang penting sakit. Kan sakit. Kenapa? Karena ayatnya menyebutkan umum, faman kana minkum maridha, jika ada di antara kalian itu sakit, gak pernah menyebutkan sakit apa. Sedangkan kaidah mengatakan sepanjang umum tidak ada yang khusus, jangan pernah dikhususkan. Paham? Nah, ini pendapat yang pertama. Wa an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin pernah ada riwayat sampai pada beliau, annahu dukhila alaihi fi Ramadan, pernah beliau sakit. Wa huwa ya'kul, dalam sakit itu kemudian makan. Nah, yang apa sakitnya? Fa'talla biwaj'i isba'ihi wa su'ila fa'talla biwaj'i isba'ihi, yarhamukallah. Maka beliau beralasan, ini jari saya lagi sakit. Jadi kalau kita misalnya lagi iris-iris buah, kan? Atau iris bawang misalnya, ya. Nah, lagi iris-iris misalnya buah, kena tangan. Begitu teriris berdarah, makan Ramadan. Makan. Saat makan ditanya, Anda kok makan kan Ramadan? Saya kan sakit. Sakit. Teriris itu sakit katanya. Bukankah Allah mengatakan faman kana minkum maridha? Jelas ya? Tapi pendapat ini tidak harus diikuti. Karena kalau begini nanti banyak ibu-ibu kemudian buka. Saat waktu-waktunya masak di dapur, iris-iris bawang merah gitu kan, nggak teriris tangannya, cuma nyampe ke mata sakitnya, keluar air mata, buka gitu kan. Ada yang keseleo di kantor, pulang ke rumah minta buka, ya. Ada yang sakit kepala, buka. Maka yang seperti ini hal-hal yang perlu kemudian penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak bisa agama dipahami dengan akal seketika. Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan sakit di sini? Diikat dengan kalimat yutik tadi yang sulit. Sulit itu kan nggak mampu. Ya, jadi dengan sakitnya ini membuat dia tidak mampu maksimal menunaikan puasa. Bahkan dikhawatirkan dengan puasanya itu bisa memperparah penyakitnya. Ya, yuk kita teruskan bacanya. Faqala innahu min fi si'atin minal iftar, ada yang berpendapat bahwa ini luas sekali untuk berpuasa. Wa qailin, ada juga yang mengatakan dia di antaranya huwal maradul ladzi ya'suru ma'hu shaum wa yazidu fihi. Nah, ini poinnya. Yang dimaksud adalah al-maradul ladzi ya'suru ma'hu shaum, yaitu penyakit yang kalau puasa ditunaikan menjadi sulit penunaian puasa itu, wa yazidu fihi, atau bahkan penyakitnya bisa bertambah dengan menunaikan puasa itu. Kata dokter, Pak, Bapak ini harus dapat masukan-masukan yang banyak. Ini obat mesti masuk. Kalau obat gak diminum sekarang, penyakit Bapak ini bisa bertambah, bisa berbahaya, bisa makin parah. Maka kalau kondisinya seperti itu, Anda diperkenankan berbuka. Bahkan kalau dengan puasa bisa berdampak darurat atau madarat, bukan darurat, madarat, ya, bahaya bagi fisik Anda, maka wajib hukumnya buka. Berdosa kalau puasa. Kan ini rukhsah. Rukhsah ini hadiah, pemberian. Saya ngasih hadiah ke antum, begitu saya kasih hadiah, senang nggak? Senang. Allah kasih hadiah ke antum, kenapa antum nggak senang? Jadi kalau sepanjang Allah kasih hadiah, ambil. Jelas ya? Jadi jangan merasa kecil kalau tak mampu puasa karena sakit, maka dengan itu boleh antum berbuka. Jelas sampai sini? Nanti ketentuannya, saat sembuh silahkan ganti, makanya diteruskan. Faman kana minkum maridha aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Fa'iddah, maka cepat hitung berapa hari nggak puasanya. Hitung. Misal hari ini sakit nih, sakit, gak bisa puasa, sulit, bisa tambah parah penyakit. Hitung, hari ini saya buka. Nanti ganti, qadha kemudian hari. Jelas? Hari kedua belum sembuh, hitung 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hitungan itu nanti pasca Ramadan diganti, namanya qadha. Jelas ya? Fa'iddatun, hitung. Ingat, yang diminta oleh Quran hitung harinya, bukan hitung jumlah umumnya.
Karena ada yang menghitung jumlah sebulan, jangan keliru. Karena bulan dalam hijrah bisa beda, bisa 29 atau 30. Ramadan tahun ini misalnya bisa 29, Ramadan kemarin bisa 30, jangan hitung sebulannya. Hitung berapa harinya, hari. Pasca Ramadan, hitung lagi, qadha setelah itu. Jelas? Baik. Kemudian yang kedua, ada yang membaca secara maknawi. Ingat-ingat, dalam hukum fikih, kaidah hukum itu bisa diterapkan dengan dua pendekatan. Ada hakiki langsung, ada maknawi, disebutnya ilatnya. Sebab yang menjadikan gak puasa apanya? Paham? Yang hakiki sakit betulan, penyakit nampak. Misal, mohon maaf sekali, didiagnosis Anda sakit nih, gak bisa puasa. Ya, penyakit misalnya yang dideteksi mesti ada, maaf ya, ada yang diisolasi, ada kena cancer misalnya, kita doakan semoga lekas sembuh. Ada yang misalnya kena diabetes, dalam tahap misalnya ini treatment, harus minum obat macam-macam, harus masuk. Ada yang diinfus, kita doakan juga lekas sembuh, bismillah gitu kan. Nggak bisa puasa, kalau puasa bahaya. Silahkan buka. Tapi ada yang maknawi, dirinya kelihatan sehat, tapi punya kondisi seperti orang sakit, ini maknawi namanya. Illat maknawiyah. Sebabnya sama dengan orang sakit, gak mampu puasa, cuman kondisinya beda. Contohnya seperti apa? Ibu yang sedang hamil atau menyusui. Ibu yang sedang hamil, mengandung dan atau menyusui. Ya. Ibu hamil memerlukan kalori misalnya setidaknya 2.200 sampai 2.300 kalori. Menyusui 2.200 sampai 2.600 kalori. Mesti masuk. Ada yang sudah kuat, bisa adaptasi, dia puasa. Tapi tidak sedikit yang kemudian merasa lemah dengan itu. Mengkhawatirkan, apa yang dikhawatirkan? Dua. Yang pertama, ada yang khawatir dengan kesehatan dirinya. Begitu puasa, saya takut diri saya lemah. Ada yang kedua, khawatir pada bayinya. Saya sih kuat puasa, cuman takutnya kalorinya nggak masuk tuh kebutuhan bayi saya. Maka yang seperti itu dikiaskan seperti orang sakit. Kalau orang yang sedang mengandung khawatir saat dia berpuasa, masukan untuk dirinya kurang, sehingga membuat fisiknya lemah, alih-alih dia puasa ibadah, padahal cuman malas, tidur, lemes, lihat jam lagi, berapa jam lagi, aduh masih 5 jam, berapa jam lagi, Allahu Akbar, alhamdulillah buka, belum asar cuy, asar, coba deh kemana, asar, masih 2 jam lagi, yang dilihat tuh itu gitu kan. Maka yang seperti ini silahkan buka, nanti qadha.